Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devano Davadinandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari solder kompleks. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulang-tulang apa saja yang ada di regio solder kompleks. Yang pertama ada tulang skapula. Nah, tulang skapula ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah angulus superior. Letaknya itu di sejajar dengan T2 di sini. Bagian yang saya tunjuk. Terus kemudian saya palpasi. Kemudian ada angulus inferior, letaknya itu sejajar dengan T7. Letaknya ini di sini nih, yang saya tunjukkan dengan spidol. Kemudian saya palpasi. Nah, kemudian ada medial border. Medial border adalah letaknya itu mendekati dengan tulang vertebra. Letaknya itu di sini. Kalau ditunjukkan seperti ini. Kemudian ada lateral border. Lateral border adalah bagian dari luar skapula. Letaknya itu di sini, di sekitar sini. Kalau ditunjukkan dengan spidol dari sini, bisa saya mendekat dari bawah, dari sini, kemudian ke atas sini. Kemudian menghadap ke depan ada tulang clavicular, yaitu tulangnya berada di dekat sternum atau di dekat dada, letaknya di sini. Kemudian ada tulang humerus, letaknya di dekat acromion, di bawah acromion. Kemudian ada sendi-sendi dari regio kompleks. Yang pertama ada sternoclavicular. Sternoclavicular itu letaknya di antara sternum dan clavicula. Kalau ditunjukkan seperti ini. Kemudian kalau dipalpasi di sekitar daerah sini. Kemudian ada acromion clavicular joint. Letaknya di antara acromion dan ujung clavicula atau lateral clavicula. Acromion kan di sekitar sini, kemudian clavicula di sini. Ujung clavicula ada di sini, kemudian acromion ada di sini. Jika ditunjukkan dengan spidol di sekitar daerah sini, kemudian kalau dipalpasi di sini, sekitar sini. Kemudian ada glenohumeral joint, terletak di antara osteohumerus dan fossa glenoid. Jika dipalpasi dari daerah sini, kemudian jika ditunjukkan dengan spidol dari daerah sini hingga ke sini. Selanjutnya pada bagian humerus ini terdapat tuberculum. Ada 2 tuberculum pada bagian humerus ini. Yang pertama ada tuberculum mayor. Nah, untuk mencari tuberculum mayor itu sang peraga harus melakukan gerak dengan netral seperti ini, dan letaknya itu di sini. Nah, letak tuberculum mayor ada di sini. Dan kemudian tuberculum minor. Untuk mendapatkan tuberculum minor, sang peraga harus melakukan gerak eksternal rotasi seperti ini, kemudian keluar sini. Nah, di sini ada tuberculum minor. Kemudian turun lagi ke tuberculum minor. Tuberculum minor di bagian medial ada tendon subscapularis. Letaknya itu di daerah sekitar sini. Kemudian pada tuberculum mayor dan tuberculum minor terdapat fossa intersterna. Kemudian di dalam fossa intersterna ada otot, yaitu bicep caput longus. Jadi kalau misalnya dipalpasi di sekitar daerah sini. Jadi saya ulangi kembali, di antara tuberculum mayor dan tuberculum minor ada fossa intersterna. Kemudian di dalam fossa intersterna ada tendon, yaitu bicep caput longum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suprahumeral rhythm. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama 0 sampai 30. Ada ke belakang dia, ke belakang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suprahumeral rhythm. Jadi yang pertama ada pada saat 0 sampai 30 derajat seperti ini. Nah, ini kan yang bergerak hanya humerusnya doang, kemudian skapulanya tidak bergerak. Adapun jika skapulanya bergerak, dia akan mengarah ke arah aduksi. Kemudian 30 sampai 160. Pada saat 30 sampai 60 derajat ini, humerusnya sudah melakukan banyak gerakan dengan perbandingan 2:1. Nah, skapulanya juga sudah bergerak. Kemudian pada saat 90 derajat,
Nah, pada saat 90 derajat ini sudah mengalami sedikit gerakan eksternal rotasi. Kemudian 60 sampai 120 derajat. Nah, pada saat 60 sampai 120 derajat ini sudah mengalami gerakan eksternal rotasi secara bertahap. Nah, tetapi juga jika dirasa ada rasa sakit di sekitar tubuh kulumnya, di sekitar sini ataupun di sekitar depannya sini, berarti ada patofisiologi dari ada kesalahan dari tubuh kulumnya. Kemudian 120 hingga 180 derajat sudah mengalami gerakan eksternal rotasi secara bertahap. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suprahumeral joint. Nah, suprahumeral joint itu ada dua, yaitu yang pertama ada busa subdeltoida dan rotator cuff. Nah, di rotator cuff ini ada 4 bagian. Yang pertama ada bagian subscapularis, kemudian ada bagian supraspinatus, kemudian ada bagian infraspinatus, dan yang terakhir itu ada long head biceps. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.